Halo guys, welcome back to Korean Amit bersama orang Korea yang ngiri. Oke, follow-follow. Video kali ini aku mau bikin video yang bisa membuat atau ngasih pedoman ataupun bisa menjadi sebuah indikator buat follow-follow. Apakah follow-follow itu nanti bisa kaya atau enggak sih? Kira-kira 10 tahun ke depan follow-follow bakal lebih kaya atau enggak? Nah, ini tak kasih indikator yang pasti, jadi langsung kita mulai. Oh, sebelum mulai tak beritahu. Mungkin buat follow-follow yang sedang bisnis atau yang pendapatannya satu bulan bisa 200M atau 1M gitu, mungkin video ini udah nggak cocok. Tapi video ini sangatlah bakal berguna buat follow-follow yang khususnya pekerja kantoran yang pendapatannya itu stabil dan bisa diprediksi. Oke, langsung kita mulai. Oke, pertanyaan dulu buat follow-follow. Kalau mau jadi kaya kita harus gimana? Pasti jawabannya menabung, pasti jawabannya menabung atau menghemat duit. Nggak, jawaban yang pasti ini aku dengar dari salah satu orang yang sekarang membuat gerakan, ayo anak-anak muda kita investasi, kita menabung uang, kita semua bisa jadi kaya di Korea. Beliau bernama John Lee, terkenal banget sekarang. Beliau itu bilang satu kata, satu pernyataan ini, dan aku langsung kayak iya ya, kenapa aku nggak pernah berpikir seperti itu. Dan sebenarnya ini konsepnya sama waktu aku diet juga. Waktu kita diet, bukan kita, waktu aku diet lebih tepatnya. Waktu aku diet, hampir setiap hari itu aku disuruh nimbang berat badan. Karena seharusnya hari ini aku lebih ringan daripada kemarin. Dan besok aku harus lebih ringan daripada hari ini. Jadi ada stres kayak gitu. Nah, kalau waktu cheating day memang bakal naik, tapi lusa harus kembali lagi ke berat badan yang normal. Hal ini diterapkan sama oleh John Lee di prinsip menjadi seseorang yang kaya. Yaitu kita perlu memeriksa apakah aku lebih kaya, maksudnya apakah hari ini aku lebih kaya daripada aku yang kemarin, apakah aku bakal lebih kaya besok daripada aku yang hari ini. Itu menjadi pertanyaan. Mungkin ada yang mikir, loh maksudnya gimana Mas Anso? Oke, sekarang follow-follow boleh cek tabungan follow-follow, dompet, tabungan, segala sesuatu boleh follow-follow buka. Follow-follow pasti tahu kan kapan gajian berikutnya bakal masuk. Dan sekarang coba kita tracking. Dengan gaya pengeluaran atau gaya hidup yang sekarang, apakah besok tabunganku ini bakal lebih tebal atau bakal lebih tipis? Kalau misalnya hari ini aku beli minuman soda ini, jangan keluar brand teman. Ya gini, kalau aku beli minuman soda ini dan ini menghabiskan banyak dari bagian tabunganku, apakah besok aku lebih kaya? Andaikan gampangannya gini ya, misalnya satu bulan aku menghasilkan uang 30.000, ini biar gampang aja, satu hari 1.000 gitu ya. Kalau setiap harinya aku mengeluarkan uang 1.200, gimana? Pasti minus. Tapi kalau setiap harinya aku mengeluarkan uang cuma 300 rupiah, 700 aku simpen, gimana? Pastinya bulan depan tabunganku lebih banyak, bulan depannya lagi tabunganku lebih banyak. Ini kalau misalnya di teori kita paham kayak oh iya ngerti. Tapi menurutku kita itu perlu merealisasikan ini dalam kehidupan kita. Sekarang follow-follow pasti punya gaji masing-masing kan ya, dan follow-follow harus menetapkan berapa jumlah uang yang pengen follow-follow tabung, tetapkan. Habis gitu, sisa dari uang setelah ditabung itu adalah uang yang kita pakai, dan kita coba menggunakan di bawah dari uang yang udah kita targetkan ini. Misal gaji 3 juta, terus aku pengen nabung 1 juta. Ya udah, gimana caranya aku hidup dengan 2 juta ini? Dan kalau aku bisa sisa, itu lebih sukses lagi artinya. Gampang toh? Nggak susah toh sebenarnya. Nah, mungkin bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang, tapi menurutku ini adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini penting banget. Karena yang udah kebiasaan hemat, pasti nggak terlalu susah. Tapi yang kebiasaannya boros, itu susah banget. Dan ini, follow-follow, bakal diturunkan ke generasi berikutnya. Mungkin kalau misalnya, kalau aku boleh bilang, ini bahaya banget sebenarnya pernyataannya. Kemungkinan besar perekonomianku sekarang ini tidak beda jauh dari perekonomian orang tuaku. Ya enggak? Kalau orang tuaku penghasilan sekian, biasanya anaknya juga penghasilan ya nggak jauh dari situ. Tahu nggak kenapa?
Karena kita dididik oleh orang tua sedemikian rupa sehingga kita juga pasti kayak gitu. Bukan berarti didikan dari orang tua salah. Tapi kalau misalnya aku punya tujuan ataupun keinginan untuk menjadi orang yang hidup lebih makmur lagi secara ekonomi, kita harus melakukan yang berbeda ya toh. Di antara anggota keluarga aku, jujur aku yang paling bisa dibilang paling pelit, bisa dibilang paling hemat. Karena aku itu nggak pingin gitu loh hidup dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Dulu satu-satunya alasan kenapa mama sama papaku tengkar ya itu karena kekurangan secara ekonomi, dan aku nggak suka banget kalau aku nikah nanti aku itu nggak pingin kayak gitu. Sehingga setelah aku dewasa itu aku terus mikir, aku itu nggak mau jadi kayak gitu. Jadi aku juga pernah dibilangi kakakku, ya nanti kalau beli rumah ya nanti gaji ya memang buat nyicil, terus nanti ya kalau udah nyicil 20 tahun ya udah itu rumahmu ya. Oh, semua orang hidupnya kayak gitu. Kakak kedua aku pernah bilang gitu ke aku, tapi aku merasa kayak aku nggak mau gitu loh hidup kayak gitu. Aku pengen punya uang yang lebih banyak, hidupku makmur, dan aku nggak pengen tengkar sama istri di masa depanku hanya karena uang. Bukan nggak mau tengkar sama istri, tapi nggak mau tengkar hanya karena uang. Karena kasihan banget tuh tengkar gara-gara uang itu. Dan aku nggak pengen anak-anakku ataupun ya siapapun yang menjadi pasanganku dan juga anakku itu membuat keputusan yang buruk akibat tidak punya uang yang cukup. Ini contoh gampang banget ya. Aku dulu itu ngerasa banget. Waktu SMA, keluarga aku itu ekonominya jelek banget, buruk banget, parah banget, pokoknya kekurangan banget. Sampai-sampai aku itu nggak pengen kuliah. Nah, di masa itu, di mataku itu aku ngelihat, ya aku harus kerja dong, aku butuh uang kok, keluarga aku butuh uang. Tapi andaikan kalau keluarga aku itu nggak sampai kekurangan kayak gitu, kayak paling nggak mencukupi, aku itu pasti mikir, enggak, aku itu harus cepet-cepet kuliah, cepet-cepet lulus. Nah, dengan pendidikan itu aku harus bisa mungkin memulai bisnis ataupun mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Tapi dikarenakan kekurangan ekonomi, keputusan yang kita buat itu terkadang itu sangat kurang bijaksana. Dan alasannya hanya karena ekonomi. Ada contoh banyak, ada banyak banget contoh-contoh lainnya. Ketika kita kekurangan secara ekonomi, kadang itu keputusan yang kita buat itu kurang baik. Hanya untuk waktu itu bagusnya, karena kita itu nggak betah gitu loh. Dan aku nggak pengen kayak gitu. Misalnya nanti anakku bilang, oh aku nggak mau belajar, tapi aku pengen belajar tentang musik kayak tentang misalnya dia pengen mendalami agama, kayak dia pengen bikin baju, kayak apapun itu, jangan sampai, waduh, papa pengen support kamu, tapi karena nggak ada uang nggak bisa. Aku itu nggak pengen bilang gitu. Aku pengennya, aku meskipun bisa bantu kamu, tapi aku cuma bakal ngasih bantuan dana segini, X gitu. Nah sisanya kamu harus cari cara sendiri. Tapi ini adalah bantuan yang bisa tak kasih. Dengan ini anakku juga pasti bisa menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Keluarga pun menjadi nggak sedih gitu loh, kayak oh anakku pengen ngejar mimpi, dan orang tuaku, anakku pasti berpikir oh aku punya mimpi dan orang tuaku juga menjunjung tinggi impianku dan mendukung aku, tapi juga nggak terlalu memanjakan aku. Jadi ya alasannya kenapa aku pengen menjadi lebih kaya itu kayak gitu, itu alasan sedikit singkatnya. Nah polo-polo, jadi melalui video ini aku cuma mau bilang gitu aja, kalau cara untuk kita menjadi kaya yaitu kita harus ngitung besok itu kita lebih kaya nggak, pengeluaranku sekarang ini berlebihan nggak, itu adalah satu hal yang perlu kita cek. Dan pentingnya ini, mungkin ada yang bilang enggak, orang kalau udah lahirnya nggak ada duit ya nggak bisa, nggak ada duit. Menurutku malah enggak. Orang yang sekarang mungkin udah kaya banget, kita bisa bilang wah dia itu udah lahirnya kaya, beda. Ya beda lah, pasti beda lingkungannya dan juga kemakmurannya beda. Tapi kalau orang yang sekarang nggak punya uang, tiba-tiba dikasih uang banyak pun, yakin deh berapa tahun ke depan uangnya bakal hilang. Karena orang itu nggak tahu gimana caranya ngatur duit. Sedangkan orang yang tahu gimana caranya manage uang, waktu dia nggak punya uang pun dia pasti mencari cara gimana caranya biar bisa mengumpulkan uang. Nah, mungkin di video berikutnya atau video lainnya aku bakal bahas beberapa atlet yang penghasilannya tinggi banget tapi mereka bangkrut
karena mereka nggak bisa mengatur penghasilan mereka meskipun itu miliaran, bahkan triliunan, bahkan ada yang bangkrut. Oke follow-follow, jadi video kali ini sampai situ. Jadi please mari kita gunakan uang kita lebih bijak lagi, bukan berarti nggak boleh dipakai, tapi gunakan lebih bijak lagi biar masa depan kita lebih cerah. Siapa yang mau nanggung masa depan kita kalau bukan diri kita sendiri? Oke follow-follow, sampai jumpa di video berikutnya.